pagi pemirsa, selama 1 jam ke depan saya yakin Anda akan menemani Anda dengan serangkaian informasi yang kami rangkum dalam kabar utama pagi. Dan segera kita mulai kabar utama pagi untuk Anda. Pemirsa, tentunya kami memiliki sejumlah berita yang bisa Anda pilih untuk kami tayangkan. Jangan lupa pemirsa untuk bisa berinteraksi dengan kami melalui nomor telepon 021 461 0322 dan 021 460 4971. Berita apa saja yang kira-kira bisa Anda pilih pemirsa? Yang pertama, kabar memiliki informasi mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga yang kian hari kian meresahkan. Dalam 1 pekan saja sudah ada 3 kasus KDRT parah yang salah satu korbannya seorang istri babak belur dipukuli suaminya. Informasi kedua pemirsa yang kami miliki untuk Anda, Satpol PP menciduk seorang pengemis yang ternyata mengantongi uang 18 juta rupiah. Informasi selanjutnya yang juga kami hadirkan, hari pertama sekolah diwarnai oleh keseruan. Ada bocah perempuan yang lompat jendela karena ingin duduk di bangku pilihannya. Berita keempat pemirsa, ada banyaknya aset dan kekayaan pesantren Al Zaitun yang kemudian mendapat sorotan dari banyak pihak. Dan tentunya berita kelima, kami memiliki informasi untuk Anda. Untuk kesekian kalinya Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle kabinet secara terbatas. Jadi jangan lupa pemirsa untuk bisa berinteraksi dengan kami melalui nomor telepon 021 461 0322 dan 021 460 4971. Selanjutnya pemirsa, segera kita mulai dari informasi yang pertama. Akibat tidak sabar menyalip kendaraan di depannya, pemotor tewas secara tragis terlindas truk. Insiden ini terjadi di Jakarta dan Ngawi, Jawa Timur. Harga daging ayam potong hingga kini masih belum stabil di harga normalnya pemirsa. Di Pasar Jojoran, Surabaya, Jawa Timur, harga daging ayam potong mencapai Rp40.000 per kilogram. Sebelumnya, harga ayam potong yang wajar adalah Rp30.000 per kilogram. Kenaikan harga daging ayam potong ini terjadi sejak Hari Raya Idul Adha lalu. Mahalnya harga daging ayam membuat masyarakat yang gemar mengkonsumsi daging ayam terpaksa mengurangi jumlah pembelian. Selain itu, ada juga yang beralih membeli ikan laut. Masyarakat berharap harga ayam segera normal agar tidak menurunkan daya beli mereka. Kita ke kabar selanjutnya pemirsa, tingginya harga ayam di pasaran membuat pedagang mie ayam di Jalan Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat menaikkan harga mie ayam yang dijualnya. Pedagang mie ayam mengaku kewalahan untuk mendapatkan untung karena harga beli ayam sangat tinggi. Biasanya Rp120.000 dirinya bisa mendapatkan 3 ekor ayam, kini pedagang harus mengeluarkan uang sebesar Rp200.000 untuk 3 ekor ayam. Para pedagang pun terpaksa menaikkan harga jual mie ayam yang semula Rp13.000 per mangkok kini menjadi Rp14.000 per mangkoknya. Pedagang juga mengaku omsetnya menjadi menurun karena sepi pembeli. Beralih ke kabar berikutnya pemirsa, tak kunjung ada penyelesaian soal pembayaran lahan. Gerbang Sekolah Dasar Lengkong Karya, Serpong Utara, Tangerang Selatan, Banten ditembok beton oleh pemilik lahan. Akibatnya akses keluar masuk ke sekolah menjadi terganggu. Gerbang masuk Sekolah Dasar Negeri Lengkong Karya, Serpong Utara, Tangerang Selatan, Banten ini ditembok beton oleh warga. Pemasangan tembok beton setinggi 2 meter ini dilakukan pemilik lahan karena tak kunjung ada penyelesaian masalah pembayaran. Sekolah dianggap menyerobot sebidang tanah milik warga yang dijadikan sebagai akses jalan masuk ke sekolah. Akibatnya, aktivitas sekolah di hari pertama menjadi terganggu. Akses keluar masuk ke area sekolah hanya berukuran 120 cm. Sengketa soal penggunaan lahan terjadi sejak 2015 lalu. Namun meski sudah berlangsung 8 tahun lalu ini, tak kunjung menemui titik terang antara Dinas Pendidikan dengan pemilik lahan.
Pemilik lahan menginginkan adanya pembayaran lebih dulu sebelum adanya pembongkaran. Pihak sekolah sendiri berharap adanya jalan tengah antara pemerintah dan juga pemilik lahan, sehingga persoalan bisa segera terselesaikan. Aksi seorang pemulung nakal yang mencuri sepeda milik warga di Temanggung, Jawa Tengah terekam CCTV. Inilah rekaman kamera pengawas yang memperlihatkan aksi seorang pemulung yang nekat mencuri sepeda milik warga di Desa Gedong Sari, Kecamatan Jumo, Temanggung, Jawa Tengah. Berbekal sebuah sepeda motor, sang pelaku nekat mengambil sepeda milik warga yang biasa terparkir di halaman rumah korban, lalu membawanya dengan menggunakan sepeda motor yang juga berisi barang rongsok. Peristiwa pencurian itu diketahui korban saat hendak membuka toko usahanya pada pagi hari. Namun sang korban tidak menemukan sepedanya di halaman. Video tersebut pun viral di media sosial dalam beberapa hari terakhir. Informasi lainnya pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi rampung menggeledah 4 lokasi di wilayah Jawa Timur terkait penyidikan kasus dugaan hak guna usaha untuk perkebunan tebu. 3 lokasi yang digeledah yakni kantor PT Perkebunan Nusantara 11 di Surabaya, perusahaan gula Asem Bagus di Situbondo, beberapa kantor pihak swasta dan rumah kediaman milik pihak terkait dengan perkara yang berlokasi di kota Surabaya dan Malang. Dari lokasi penggeledahan tersebut, tim penyidik mengamankan dokumen transaksi jual beli lahan dan alat elektronik yang berkaitan dengan perkara. Juru bicara KPK, Ali Fikri, mengatakan pihaknya akan segera menganalisis dan menyita barang bukti yang diamankan untuk melengkapi berkas penyidikan perkara. KPK juga menetapkan tersangka seiring dengan proses penyidikan tersebut. Saat ini tim penyidik KPK telah selesai melakukan penggeledahan di beberapa lokasi yang berbeda di Jawa Timur, di antaranya di kantor PTPN 11 dan juga pabrik gula Asem Bagus serta beberapa lokasi lainnya. Dan dari seluruh penggeledahan yang telah kami lakukan dimaksud, tim penyidik KPK berhasil menemukan beberapa dokumen terkait dengan pengadaan lahan tebu di PTPN 11 dimaksud, termasuk juga bukti elektronik yang nantinya akan kami analisis lebih lanjut sebagai barang bukti untuk menguatkan pembuktian pasal-pasal yang telah kami terapkan. Adapun mengenai identitas para tersangka, tentu kami akan sampaikan nanti pada saatnya setelah seluruh proses penyidikan ini cukup, pasti kami akan umumkan pada masyarakat termasuk konstruksi perkara ini secara utuh dan lengkap. Seekor buaya di Sungai Cilemer, Kecamatan Patia, Pandeglang, Banten terekam kamera membawa jasad seorang warga pencari kerang yang dinyatakan hilang sebelumnya. Informasi tadi pemirsa menutup jumpa kita di kabar utama pagi hari ini. Setelah ini Anda dapat menyaksikan tayangan Hidup Sehat di TV One. Saya Kenana dan teman-teman yang bertugas di kabar utama pagi pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi, sampai jumpa.